Halo, selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indeks market global, yaitu yang kita mulai dari Dow Jones. Dow Jones seperti pembahasan beberapa waktu yang lalu masih dalam fase yang sangat uptrend ya. Walaupun pada saat-saat yang terakhir ini sudah mulai cenderung melemah dan mulai ada tekanan-tekanan dari seller. Tapi overall masih dalam fase uptrend ya. MA-nya juga masih crossing, masih golden cross dan belum jebol dari MA20 dan 50-nya. Namun seperti yang kita lihat, ini saat ini market sedang buka ya, dan beberapa hari ini mulai turun. Dan sudah beberapa kali Dow Jones belum mampu menjebol area all time high-nya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan pun, ya saya maksud dalam 1-2 minggu ini mungkin belum akan tembus lagi ke atas terlalu jauh. Jadi untuk naik ke atas tembus dari all time high-nya ini, menurut saya dia harus cari pijakan yang kuat. Turun dulu ke bawah ya, ke area support atau demand area ini. Skenario pertama adalah yang di 34577 di sini, atau yang kedua adalah di dekat garis biru ini, baru kemudian dia nanti akan nyerang lagi area resisten yang ada di atas ini. Jadi overall masih belum akan terlalu cepat naik, jadi mungkin dia akan sideways di area sini dulu. Sebatas dia belum menjebol area trendline biru ini ya, dia belum downtrend ya. Jadi kita lihat aja dalam beberapa minggu depan, saya kira dia akan perlu untuk turun dulu baru kemudian naik. Kalau enggak mungkin dia akan sekitar sideways dulu di area sini. Ya, itu untuk DJI. Kemudian untuk S&P 500 juga mirip. S&P bentar ya, agak lemot. Untuk S&P 500, S&P 500 biasanya mirip tuh. Ya. Sorry agak slow connection kalau malam ya. Bentar. Untuk S&P juga sama. Jadi mirip. Dia bedanya adalah dia sudah mampu menjebol area previous high-nya dibandingkan dengan Dow Jones. Namun juga masih dalam fase yang agak sideways. Dan overall masih di atas MA200 ya. Jadi boleh dibilang ini masih dalam fase yang cukup kuat. Cuman apakah dalam waktu dekat dia mampu membuat lagi higher high? Ya itu kita tunggu aja. Karena higher high-nya yang sekarang terlihat ini melemah ya, melemah, dan mungkin dia akan turun sejenak seperti Dow Jones ya. Jadi saya kira untuk S&P ada potensi dalam beberapa saat dia akan turun ke sini, kemudian baru dia akan naik lagi. Itu untuk S&P, atau mungkin dia akan sideways dulu selama dia di atas MA20 ini.
ya, itu SNB. Kemudian ada DEX. Untuk DEX biasanya mirip sama S&P. Nah, DEX masih lebih sideways. Jadi ini kayaknya masih di dalam range kotak yang kita gambar ya minggu yang lalu, dan dia belum menentukan arahnya mau ke atas atau mau ke bawah. Jadi scenario masih tetap seperti minggu yang lalu. Jadi kalau dia berhasil menjebol area support biru ini, ya dia akan cari support berikutnya di area trendline ini, atau kalau enggak dia mungkin akan sideways dulu sementara sambil kita lihat nanti dia akan jebol ke atas atau ke bawah ya. Itu untuk DEX. Kemudian untuk Nikkei, untuk Nikkei indeks Asia, ya dia mulai jebol dari MA 200. Jadi mengikuti sentimen Asia ya, terutama dari China yang sangat downtrend. Jadi indeks Nikkei juga berada dalam fase yang mulai jebol dari MA 200. Jadi saya kira ini masih sudah berada dalam fase downtrend ya. Kita lihat apakah dalam beberapa waktu ke depan ada pantulan naik ya. Kalau kita gambar channelnya seperti ini kan, ya. Dalam beberapa hari ini memang dia ada sedikit up ya, tapi belum mampu menyebol area MA 200 ini. Jadi menurut saya ini masih dalam fase yang sangat-sangat downtrend. Kalaupun dia nanti naik, mungkin dia akan ketemu sama area. Nah, ini dia sudah kena area support, area supply-nya. Ya, sudah kena area supply. Jadi dia barusan bergerak begini. Naik, kemudian dia kena area supply ini. Kemudian dia turun lagi dan sekarang naik lagi. Itu yang terjadi. Overall dia masih mungkin akan sideways di area sini. Dan selama dia belum bisa menjebol MA20 ini, apalagi MA50, dan belum berada di atas MA200, saya kira Nikkei juga masih berada dalam fase downtrend. Ya, ini supportnya juga sudah dijebol ya. Jadi masih downtrend untuk Nikkei. Kita lihat apakah dalam minggu ini dia ada upaya untuk kenaikan yang lumayan. Kemudian kita bahas itu China. China 50 sangat-sangat downtrend ya, sesuai dengan prediksi kita minggu lalu. Ini dead cross MA 20, 50 dan 200, dan dia jebol ternyata kenceng banget. Bahkan dia sudah menjebol area demand daily yang cukup kuat menurut pandangan saya. Jadi ini justru gagal ya, malah di break. Ini sudah jebol dan benar-benar dia membentuk lower low ya. Ini low lagi. Jadi trend lainnya ini juga sudah dijebol ya. Jadi sesuai dengan prediksi minggu lalu bahwa China akan drop, dan ternyata memang betul-betul drop dengan sangat kuat. Saat ini walaupun dia ada reaksi ya dari area support ya, supportnya juga nggak gitu jelas. Kayaknya ini area supportnya. Support ya, inilah area supportnya. Dia
mantul dari area support dan sempat naik kemarin cukup signifikan beberapa hari yang lalu, namun dibawa turun lagi dan kemungkinan dalam beberapa saat ini masih akan sideways dulu lah, kemudian baru mungkin naik. Jadi walaupun dia naik pun indeks China A50 masih dalam fase yang sangat downtrend ya, belum bisa dikatakan uptrend. Ini juga belum membentuk higher low, ini masih lower low. Apakah dia nanti mampu membentuk higher low? Ya, kita akan pantau lagi minggu yang akan datang. Kalau kita lihat dari Fibo ya, coba ya. Fibo ya, kemungkinan dia akan coba ke arah Fibo 38,2 dan kemudian dia akan turun lagi ya. Itu senario nya untuk China A50. Kalau nggak sideways ya dia mungkin naik sementara untuk turun lagi dari support become resisten ini. Sekarang dia menjadi resisten ya. Jadi masih jauh untuk indeks China untuk berbalik arah menjadi uptrend, apalagi dia masih harus menjebol area ini. Nah, ini masih ada resisten juga. Jadi DPR nya masih banyak banget. Ini sudah jebol, ini sudah jebol. Saya kosongin aja ya. Sudah jebol, dan kalau sudah jebol gini bisa dalam ya, tapi itu nanti kita bahas saja minggu depan. Apabila ini sudah menentukan arahnya yang benar, dia mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Jadi overall masih kejebak dalam range ini. Apakah dia mampu menembus kota ini atau belum? Kita lihat aja. Kayaknya sementara dia akan sideways dulu di area ini. Itu untuk China. Kemudian untuk HSI juga mirip sekali, karena biasanya HSI ini ngikut China ya. Hongkong itu juga China memang. So ini sangat mirip. Jadi ini demand areanya sudah break juga sesuai prediksi minggu lalu bahwa ini bearish engulfing dan akan jatuh, dan ternyata memang jebol banget. Saya juga nggak nyangka jebolnya sekuat ini ya. Dan sekarang tertahan dia oleh support. Dia tertahan oleh support daily ya, tertahan oleh support daily. Nah, ini yang membuat dia reversal. Jadi beberapa saat yang lalu saya juga ngomong bahwa kemungkinan akan terjadi pantulan karena dia menyentuh support daily ya. Jadi ini memang mantul, tapi overall masih dalam fase yang sangat-sangat downtrend. Belum bisa dikatakan ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi dia saat ini menyentuh area ini, adalah area support ya, dan kelihatannya ini masih belum bisa menjebol, masih kena gini kemudian masih gini lagi. Jadi saya kira dalam minggu ini atau minggu depan dia masih belum kuat untuk naik ya. Apalagi ini muncul candle yang namanya mirip-mirip hanging man ya.
Ini hanging man candle. Jadi saya kira masih belum ada tanda-tanda akan reversal walaupun dia mantul. Kalau kita cek lagi dengan Vibo, ya pas, dia berada di area Vibo 61,8 ya, jadi dia akan retrace kemudian untuk melanjutkan penurunannya, saya kira begitu. Dan yang menahan nanti ya kita lihat apakah dia akan sideways atau lanjut lagi turun ya, karena dia sekarang masih terbentul oleh area support become resistant. Jadi saya kira dalam minggu ini belum akan naik saat ke atas, saya kira masih belum ya. Kalaupun dia naik, ini masih ada jaga, yaitu Vibo 38,2. Area blok merah ini juga akan memberikan tahanan. Oke, itu skenario-nya. Ya, jadi overall indeks Asia masih sangat downtrend, sedangkan untuk indeks Amerika dan Eropa sedikit melemah untuk minggu ini, tapi belum terlalu tajam ya, sedikit melemah dan cenderung sideways. Oke, kira-kira seperti itu review untuk indeks saham global minggu ini dari tanggal 31 sampai nanti hari Jumat untuk minggu ini ya, tanggal 31 sampai tanggal 5 ya. Sekian dulu dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih.